Saya akan mentutorialkan dari awal banget gimana kita nyari topik gitu ya. Nah misalkan kan, mungkin rekan-rekan di sini banyak yang dosen, banyak yang peneliti, ingin atau ada yang lagi mahasiswa, lagi skripsian, nah itu cocok banget gitu ya. Jadi pertama-tama kita akan bareng-bareng nyari topik dari nol, sampai kita mencari judul, sampai kita mendapatkan outline. Lalu habis itu kita akan literatur review menggunakan Skyspace. Jadi dari outline dan judul yang udah kita temuin nanti di Skyspace, itu kita akan cari literatur review dengan deep literatur review yang disediakan oleh Skyspace. Habis itu nanti saya juga akan mengajarkan gimana caranya ekspor, eee, jurnal-jurnal yang sudah literatur review nanti ke Zotero dan habis itu kita lanjut menulis, sampai menggunakan AI agent dari Skyspace gitu ya. Jadi pertama-tama kita bareng-bareng dulu dari awal, saya akan share screen gitu ya. Yang pertama ini tampilan, Skyspace gitu. Jadi teman-teman yang memang misalkan, masih awam menggunakan Skyspace gitu ya, kalau yang sudah sering sih mungkin akan ngerti gitu ya. Tapi kalau yang masih awam adalah begini tampilannya gitu. Nah Skyspace itu mungkin bedanya dengan, AI-AI yang lain atau AI research yang lain dengan konsensus dan sebagainya, dia itu sangat banyak pilihan seperti ini gitu ya. Nah ini yang disebut AI agent gitu ya. Nah jadi ini bisa dipahamin ya teman-teman. Nah di sini ada agent gallery, di sini ada AI writer, chat with PDF, literatur review, find topic, dan lain-lain gitu. Nah jadi pertama-tama anggaplah kita memang ingin meneliti gitu, tapi kita problemnya adalah kita nggak tahu judulnya apa kan gitu ya. Itu yang biasa, ditemukan oleh dosen gitu. Saya pengen neliti tapi bingung judulnya tentang apa. Nah, jadi di sini saya akan ngajarin yang pertama adalah dengan menggunakan fitur Find Topics gitu ya. Nah, di sini kalau kalian masuk ke menu Skyspace, ini ada menu Find Topics ya. Ini tinggal diklik aja. Nah, walaupun kita misalkan dosen tidak tahu judul yang kita akan teliti apa, ataukah mahasiswa, kalian itu pengennya, kekhususannya kayaknya saya hukum perdata gitu ya, misalkan gitu ya untuk yang fakultas hukum, atau misalkan kalian punya spesialisasi masing-masing atau minat masing-masing. Jadi misalkan, ini saya contohin pakai, minat topik saya aja ya gitu ya. Misalkan, eee, saya ingin menulis jurnal tentang hukum cyber gitu. Nah kita cukup nulis di sini misalkan ya, cyber law gitu. Di sini kita ketik aja. Nah nanti, Skyspace itu akan merekomendasikan mungkin kita nanyanya bagusnya kayak gimana, ya. Jadi, mungkin kita lihat key komponen implikasi dari cyber law di digital age gitu ya. Nah ini kita klik aja gitu ya. Nah jadi nanti Skyspace di sini akan men-generate topik-topik yang berkualitas tinggi gitu. Mungkin kita sering kalau misalkan kita bingung, kita pakai ChatGPT atau Gemini gitu ya. Tapi menurut saya bagusan Skyspace karena mereka bisa langsung otomatis nyari research gap gitu. Jadi banyak yang memang belum dibahas. Kalau mungkin Gemini atau ChatGPT atau Claude, ya mungkin mereka secara general aja. Nah ini kita tunggu waktunya biasanya 30 detik gitu ya. Nah setelah ini gitu ya, kita akan menemukan berbagai topik gitu ya. Nah misalkan, dari sini kita menemukan berbagai topik tentang cyber law gitu ya. Ini Skyspace akan merangkum gitu ya. Nah lalu kemudian kita bisa melihat topik-topik ini. Nah topik-topik ini yang nanti akan dikembangkan menjadi judul gitu ya. Nah bagaimana cara ngembangin jadi judul nanti, eee, saya tutorialin lagi ya gitu. Nah oke, jadi di sini kita kira-kira yang mana? Misalkan industri codes of practice, cybercrime. Nah, dari sini pun ya, ini kita bisa klik lagi gitu ya. Kalau misalkan kurang puas dengan hasil yang ini, topik-topik seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa diklik lagi sebenarnya nanti mereka akan nge-search lagi. Misalkan kita data protection atau industri codes of practice gitu ya. Nah, misalkan ini klik lagi aja. Nah, nanti ya dia akan nge-search lagi gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah misalkan kita dapat nih industri code of practice, nah kita baru menggunakan Skyspace Agent gitu ya. Nah, Skyspace Agent itu apa? Nah, ini ya yang unik dari Skyspace. Misalkan kita
tertarik tentang industry codes of practice. Apa sih industry codes of practice? Nah, di sini kita bisa tahu bahwasanya, oh, these are guidelines developed by industry to ensure compliance with legal standard in cyber activities gitu ya. Nah, kita tertarik nih sama topik ini gitu kan, tapi kita ini belum tahu judul judul lengkapnya gitu ya. Nah, kita gunakan yang namanya Skyspace Agent. Nah, Skyspace Agent itu apa? Jadi sebenarnya Skyspace Agent adalah bisa dibilang seperti customize gitu ya. Kalau kita kadang kalau pakai generative AI, kadang kita bingung kan gitu, nge-prompt-nya apa. Nah, Skyspace Agent ini adalah agent-agent yang memang sudah disiapkan untuk supaya kita nggak bingung nge-prompt-nya gimana gitu ya. Nah, untuk nyari judul gimana? Misalkan judul tuh bahasa Inggrisnya title. Kita tinggal cari aja di sini title. Nah, dia nanti ada beberapa agent yang memang khusus untuk men-generate title gitu ya. Ada essay title, thesis title gitu ya, research title generator. Nah, ini kalian coba-coba aja sih sebenarnya. Jadi pastiin kalian kalau misalkan ini kurang memuaskan, kalian bisa ke yang sini gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya akan cobain yang tengah nih. Essay title generator specific searchable on topic. Bagaimana ini bekerja Skyspace Agent itu? Dia akan ngasih contoh POM-nya gitu. Jadi kita nggak akan bingung tentang POM-nya gitu ya. Jadi di sini generate 10 strong essay titles option in different style, misalkan gitu ya. Return a shortlist. Nah, jadi nanti hasilnya dia juga ada preview seperti ini gitu ya. Nah, ini previewnya. Hasilnya kayak gimana sih? Nah, kayak gini. Jadi nanti kalian akan dapat seperti ini. Jadi tadi dari topik yang sudah kita cari sebelumnya menggunakan find topics, ini kita tinggal masukin aja di sini gitu ya. Generate 10 strong essay title with industry codes of practice 10 gitu ya. Nah, jadi masukin di tengah-tengah sini nih ya. Jadi rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa masukin tadi yang sudah topik yang sudah kita minati itu ke tengah-tengah sini nih, industry codes of practice gitu ya. Bahasa Inggrisnya salah-salah dikit nggak apa-apa, aman gitu ya. Skyspace juga pasti ngerti gitu. Nah, ini kita tinggal search aja. Nah, di sini agent is running. Nah, ini kita kadang mungkin beberapa waktu lama gitu ya, 5 menit atau 10 menit itu tergantung internet, lalu tergantung juga hardware komputer atau laptop kita. Cuma ya ini di laptop saya yang rada kentang juga aman sih gitu ya. Jadi kalian bisa coba lah ya. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya adalah kayak gini ya, 10 strong title option gitu ya. Soft law, hard law, how industry code shape business behavior and market dynamic gitu ya. Nah, ini tuh dia bikin berdasarkan ada keterangannya gitu ya. Ini question, deskriptif, komparatif gitu ya, deskriptif. Nah, jadi dia akan meng-generate 10 judul dengan mungkin tema atau gaya yang berbeda-beda gitu, guys. Ya. Ada yang metaforik, ada yang kritikal gitu ya. Nah, misalkan kita udah dapat nih, kira-kira enaknya judul yang mana gitu ya. Nah, ini kita tinggal pilih aja, mungkin bagusnya kritikal ya. Do industry codes of practice protect consumer or corporate gitu ya. Jadi apakah kode-kode industri gitu ya, kode-kode ini maksudnya algoritma gitu ya, itu melindungi konsumen atau corporate gitu, atau kepentingan perusahaan gitu. Ini mungkin kita bisa kita copy di sini ya judulnya. Setelah itu kita udah dapat nih judul yang oke nih menurut kita kan. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan setelah dapat judul ya tentu saja kita akan nyari outline gitu kan. Sebenarnya gitu Bapak Ibu atau rekan-rekan juga bisa dari judul ini ke large language model AI gitu ya seperti ChatGPT, Gemini, Claude, macam-macam lah. Jadi ya itu sih sebenarnya preferensi aja gitu ya. Cuma di sini saya akan jelasin pakai Skyspace Agent Gallery gitu ya. Nah, tadi yang udah kita dapat judul, itu kan kita butuh outline-nya. Nah, di Agent Gallery pun ada gitu ya. Yaitu create and write di bagian sini nih. Jadi ini sebenarnya resume aja. Ini ada yang kalau untuk orang-orang anak-anak teknik misalkan bisa extract dan analyze gitu ya, atau literatur review atau create and write macam-macam lah. Cuma kita fokus karena saya background-nya hukum, jadi saya akan contohin untuk ngeriset pakai
metode-metode hukum gitu ya. Nah ini kita pencet aja klik create and write di sini, macam-macam ya, bisa ada cover page maker dan sebagainya. Cuma outline mana kita nggak nemu misalkan gitu ya, kita tinggal search di sini, outline gitu ya, outline. Nah, itu ya. Jadi, eee, kita akan ngedrafting outline, tapi di sini outline-nya macem-macem gitu kan. Nah makanya ini, disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman sekalian gitu ya. Teman-teman tuh mau kepentingannya apa? Skripsi kah, tesis kah, disertasi kah, atau memang untuk penulisan jurnal gitu kan. Kalau untuk penulisan jurnal yang paling umum itu kan IMRAD ya, format format si penulisannya. Identification, methods, result and discussion gitu kan, IMRAD gitu ya. Kita bisa juga ketik di sini, outline IMRAD, sorry, oke. Research paper outline generator IMRAD and beyond gitu ya. Nah ini tinggal klik aja agent-nya, nanti nah di sini kan create a research paper outline IMRAD from my topic and seed drafts, return docs plus reference placeholder. Nah nanti hasilnya kalian bisa cek dulu nih sebelum kalian pakai agentnya, karena kan agent membutuhkan waktu ya 1 atau 2 menit. Jadi daripada misalkan kalian nggak cocok sama agentnya, untungnya Skyspace sudah menyediakan preview dulu gitu ya. Oh nanti kayak gini gitu ya, methods dan sebagainya gitu ya. Oke, tadi judulnya kayaknya udah saya kopas tadi ya. Nah ini langsung aja run test, nanti akan balik lagi ke menu awal Skyspace, tapi sudah ada di chatbox ini gitu ya, si apanya, prompt-nya gitu, jadi kita nggak akan salah-salah. Nah ini kita tinggal edit-edit dikit, create research paper outline IMRAD from my title misalkan ya, kita ganti topiknya jadi title-nya tadi ini kan. Nah ini si Trev nggak usah misalkan ya. Nah ini output-nya juga kita bisa milih gitu. Apakah output-nya bisa langsung make a Word document, PPT presentation, kita tinggal klik misalkan di sini ya. Nah itu dia juga ngebikin prompt yang tadi. Cuma ini nggak usah ya, ini delete aja. The output should be a docx file and include placeholder for reference. Kayaknya nggak usah docx dulu ya, kita kalau misalkan kita nggak mau outputnya docx atau PDF ini tinggal di delete aja gitu ya. Tinggal delete di sini, ini delete, mungkin placeholder for reference juga boleh sih ya, ini aja. Maksudnya placeholder for reference itu adalah nanti reference-reference yang cocok dimasukin tuh di mana gitu ya. Nah ini kita tinggal run aja si agent-nya gitu ya. Jadi sebenarnya agent itu bukan sesuatu yang aneh atau gimana, enggak ya. Jadi itu sebenarnya untuk ngebantu kita nge-prompt lebih terarah aja, dibanding misalkan, kita harus capek-capek cari prompt gitu ya, atau belajar-belajar teknik prompt nggak usah. Kalau Skyspace itu otomatis, dia punya agent gallery yang bisa nge-prompt dengan baik gitu. Oke, ini kita tunggu aja gitu ya. Jadi dia di sini otomatis langsung bikinin outline-nya dari awal gitu. Nah ini ya, ini title yang tadi kita temukan dari find topic, lalu find title, lalu kemudian itu kita sekarang outline gitu ya. Oke. Nah di sini, bukan bukan bagusnya Skyspace ini yang saya salut juga adalah dia nggak bikin outline yang basic gitu ya. Misalkan introduction biasanya kalau kita make kayak, Gemini, ChatGPT, Claude itu sebenarnya outline-nya masih general gitu. Jadi cuma, mungkin cuma 3 poin gitu di introduction, padahal kan kita butuh guideline yang lengkap gitu ya, kita mau ngebahas apa gitu. Nah di sini introduction-nya itu dijelasin secara lengkap gitu ya. Definisi dari industri, historical dan sebagainya, debate, bahkan dia ada research gap juga, research question, significance of study gitu ya. Nah ini kita tinggal pilih aja, oke. Dia masih oh ini ada placeholder-nya ya. Ini contoh aja sih sebenarnya. Mungkin ini kalian agent-nya tadi pakai reference placeholder ya, nggak usah juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita outline-nya udah dapet. Oke. Nah dari outline ini kalian bisa kalau udah beres nanti bisa sih. Nah, kok hilang ya? Nah ini, executing plan ini masih tunggu ya.
Jadi, rada lama gitu ya. Kalau rada lama kayak gini, kalian bisa sambil ngerjain yang lain di Skyspace. Nah, ini udah beres nih kayaknya. Nah, udah beres ya. Nah, ini lengkap banget gitu ya. Bahkan sampai closing statement, dan sebagainya, conclusion juga dia buatin outline-nya dengan detail gitu ya. Nah, kemudian, si output-nya ini sebenarnya bisa kita download as PDF gitu ya, atau Markdown. Nah, tapi nggak umum ya Markdown. Nah, ini supaya kita nggak lupa, kita bisa save PDF dulu gitu ya. Nah, nanti bentuknya kayak gini ya. Oke, ini di-save PDF. Saya save PDF, mungkin tadi nggak kena ya share screen-nya. Oke. Nah, udah dapet ini kan, sekarang yang kita butuhkan untuk menulis lagi apa gitu ya. Ya tentu saja kita akan menulis isinya gitu kan. Nah, tapi isinya dari mana? Nah, itu dia kan yang perlu kita ketahuin ya. Jadi itulah salah satu gunanya Skyface juga adalah untuk tinjauan literatur. Jadi dari judul yang ini, Do Industry Codes Practice Protect Consumer, itu kita copy, anggaplah kita outline-nya udah di-save nih ya, di PDF kan ini bisa nih, atau bisa save to notebook. Notebook itu kayak catatan pribadi di Skyspace kita gitu. Misalkan saya contohin juga ya, save to notebook. Nah, nanti itu ini akan tersave gitu. Jadi ini kalian tinggal close aja kalau udah save to notebook, ini kalian close. Nanti kalian bisa temuin di My Library gitu ya. Nah, My Library itu isinya apa kayak gini ya. Tuh, My Library. Ini adalah research yang sudah saya lakukan gitu. Ini juga bisa connect ke Zotero, cuma itu tutorialnya nanti lah ya. Nah, tadi judulnya tadi dan outline-nya sudah kita dapat gitu kan ya. Ini bareng-bareng kan ya dari awal gitu. Nah, terus kayak gimana? Nah, sekarang waktunya memanfaatkan literatur review gitu ya. Nah, kalau mau literatur review bisa dari sini, review literatur, kita klik gitu ya di sini. Nah, dua scientific literature review on apa include paper that are apa ini sebenarnya ini kita tinggal masukin judulnya kayak tadi ya. Nah, ini kan judulnya tadi ya. Include papers that are. Nah, ini kita bisa nge-setting limitasi misalkan include paper only in the last 5 years misalkan gitu kan. Jadi kita ingin nanti sumber referensi-referensinya itu semutakhir mungkin kan 5 tahun terakhir. Jadi kita nggak pengen yang jadul-jadul misalkan gitu ya. Kan ada aja publisher yang melarang hal seperti itu. Nah, itu tinggal klik. Nah, ini kita bisa menggunakan Skyspace di preview gitu ya. Cuma kalau untuk di preview ini agak sedikit lama. Jadi saya nggak akan lakuin di preview sekarang karena nanti akan time consuming gitu ya. Jadi langsung aja kita literatur review gitu ya di sini. Nah, dia akan executing plan lagi gitu ya. Nah, ini sambil nunggu, ini ya mungkin 5 menit, 10 menit gitu ya. Kita sambil bacain komen ya guys ya, karena lama nih. Oke Pak, nanti recordingnya boleh diminta, recordingnya itu kalau nggak salah, itu akan di-post di YouTube-nya Skyspace gitu ya. Jadi nanti kalian akan di-email juga, si para peserta akan dikirimin link YouTube yang sudah di-record gitu ya. Selamat malam Pak, saya Yoel, sekarang sedang menulis jurnal penelitian systematic review untuk kedokteran. Di AI Agent kan ada kreditnya, cara penghitungan kreditnya gimana Bang? Dan begini, oke. Systematic literature review ya. Nah, systematic literature review juga bisa nih di Skyspace menggunakan AI Agent yang tadi. Dan kebetulan saya juga udah pernah nyobain gitu pakai SLR. Tapi ya lumayan gitu kreditnya terkuras gitu. Jadi ya kalian harus siapin kredit. BTW ini lama juga ya. Nah, kalau misalkan lama kayak gini, gitu ya, siapa tahu ini internet kita yang error gitu ya. Nah, kita balik lagi ke home atau bisa kita pakai di sini nih, literatur review. Ini kodenya kita copy dulu lah ya, supaya nggak hilang nih. Nah, sebenarnya di tab sini lebih lebih enak juga bisa sih sebenarnya. Jadi kalau tadi kalian di situ error, itu kalian bisa ke sini, ke tab literatur review yang paling kiri. Nah, bagusnya di sini kita bisa milih bahasa gitu. Jadi kalau kalian misalnya, aduh Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris atau gimana gitu, santai aja ya. Kita tinggal klik ide itu di sini. Itu Indonesian dan hasilnya juga literatur reviewnya Indonesian. Nanti kita contohin ya, gimana cara ganti bahasa. Dan ini memang
Skyspace sih baru bisa ya. Kalau saingannya Skyspace ini Konsensus gitu ya. Kalau Konsensus itu bahasa Inggris pasti outputnya. Jadi kadang ada beberapa mahasiswa yang nanya juga, "Pak, kalau bahasa Indonesia gimana?" Ya susah kalau Konsensus. Nah, tapi untungnya di Skyspace ini kita bisa pakai bahasa Inggris gitu ya. Do industry codes of practice. Nah, ini ya. Kita pakai yang standar aja lah ya biar cepet gitu. Ini kan contoh aja. Tapi kalau kalian punya waktu luang dan kredit kalian ada, itu bisa di peer review itu jauh lebih komprehensif. Oke, kita klik ya. Semoga yang ini lancar gitu ya. Sambil bacain lagi lah ya. Apakah berbayar itu websitenya dan harus bahasa Inggris? Nah, itu tadi ya udah terjawab ya. Ini bisa kita atur ke ID ya, Muhammad Darul gitu. Jadi santai aja kalau Skyspace itu dia bisa nerima komen pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, ini dari Karisma Bening nanti ya, Karisma ya, karena ini ternyata udah bisa gitu untungnya. Nah, jadi literatur review itu apa? Karena tadi kita udah dapat topiknya, kita udah dapat outline-nya, kita udah dapat judulnya gitu ya. Nah, maka tahap selanjutnya kan pasti adalah kita ingin menggali sebanyak-banyaknya paper-paper orang-orang dari yang sudah nulis gitu ya tentang topik tersebut gitu kan. Itu yang dinamakan literatur review. Nah, jadi ini kita pakai yang standar ya, cepat gitu ya. Jadi dia akan ngambil top 5 papers. Tapi sebenarnya kalau kalian kayak kurang serp gitu ya dari sini, ini sebenarnya nah bagusnya Skypace juga dia bisa ada table gini ya. Nah, ini tuh dia akan eh me paper gitu ya. Dan ini bisa terus kita gali gitu ya, load more sampai 100 paper juga bisa gitu. Jadi kita nggak akan kekurangan bahan dari topik yang kita teliti gitu, enaknya gitu ya. Jadi misalkan tadi kan, nah ini juga dari Indonesia juga ada ternyata kan gitu ya. Nah, oke, sekarang kalau mungkin kalian lihat ini table apaan sih gitu ya, nggak jelas. Ya, saya bantu jelasin gitu ya. Nah, ini kita adalah table-table dari jurnal-jurnal yang sudah dikumpulkan oleh Skyspace gitu ya. Ada satu, dua, ada banyak. Nah, di sini tuh ya, ini insight, ada kolom insight. Insight itu apa? Jadi ya sebenarnya ringkasannya dari si paper ini, si Skyspace itu udah ngeresumein gitu. Oh, jadi paper ini menyatakan bahwa proposed code of practice may harm consumer by raising prices and reducing competition. Oh, kata dia gitu kan. Jadi kita nggak usah capek-capek baca gitu ya. Dan bagusnya lagi apa, itu kita bisa get PDF gitu ya. Nah, ini bisa juga dijadiin podcast kalau kalian mau gitu ya, kalian lagi di mobil atau di mana gitu ya. Nah, ini kan kalau kita klik itu tuh langsung ke sini ya. Nah, itu juga kalau misalkan kita klik, kita nggak akan goib, anti goib goib klub lah pokoknya ya. Nggak kayak ChatGPT, mungkin aja Gemini dan sebagainya, masih suka ada yang goib gitu ya. Nah, kalau Skyspace itu ya karena ini memang AI untuk riset ya nggak akan ada gitu ya. Kemungkinannya kecil banget lah. Nah, setelah misalkan tadi, oh ini apa ya, tadi kan kita dari sini ya kalau nggak salah. Nah, kita klik, itu kita akan ke sini gitu ya. Nah, setelah ke sini ngapain? Setelah ke sini kita bisa, chat with paper ya. Jadi bisa abstraknya apa sih atau kesimpulannya apa sih, ini bisa di sini. Kita tinggal ketik. Jadi kesimpulan paper ini apaan sih? Gitu. Apaan sih? Nah, kalau kalian pengen cepet, off-in aja high quality-nya. Nih kita tes ya pakai bahasa Indonesia, chat with PDF-nya bisa nggak gitu ya. Tuh ternyata bisa-bisa juga kan. Jadi kalau kalian yang memang masih kagok nulis pakai bahasa Inggris nggak apa-apa gitu ya. Skyspace bisa memahamin bahasa Indonesia juga. Nah, akhirnya dia tuh, jadi langsung, oh, jadi kesimpulannya gini gini gitu ya. Jadi cepet ya. Jadi kalau kita mungkin kalau misalkan dari AI-AI lain, kita klik kayak gini, itu mereka akan langsung refer ke jurnalnya, ke DOI number, ke publisher-nya. Kalau Skyspace enggak gitu ya. Tadi kita tampilannya gitu. Terus misalkan, oh ini kayaknya dari jurnal luar, coba kita klik gitu ya. Nah, begitupun jurnal luar gitu ya, bisa kita summarize introduction-nya, lalu kita bisa langsung ya macam-macam lah ya. Misalkan penulis ini menggunakan
metode apa sih? Nah, di sini Skyspace langsung nge-scan literaturnya, jadi kita nggak usah mungkin capek-capek baca gitu ya. Tapi kalau membaca juga bisa sih gitu kan, karena kan dia juga ada, get PDF dari sini gitu ya, atau misalkan, kita bisa langsung cite sini. Nah, ini kita, mau langsung kutip aja ya boleh gitu ya, kita tinggal cite, kita cocokin gayanya mau apa, tergantung kalian lagi tulis jurnal di mana, ya itu cocokin aja ya. Nah, dia juga bisa langsung, oh metodenya apa sih? Oh metodenya adalah analytical approach to examine raw, oh gitu. Oke ya. Nah, kita balik lagi ke sini ya, literatur review tuh kayak gini. Jadi setelah ini ngapain, kita bisa ubah bahasanya gitu ya. Misalkan kita pengen bahasa Indonesia aja deh, nggak ngerti deh kayaknya bahasa Inggris, apa-apa, kan tinggal ganti sini, nanti di-translate otomatis gitu ya. Jadi kalau kalian yang lagi kagok lah, kurang ngerti gitu ya bahasa Inggris, aman aja gitu ya. Kita bisa langsung translate, oh efektivitas kode praktik industri, melindungi konsumen, kepentingan perusahaan, dan sebagainya. Oke, nah, balik lagi ke table ya. Nah, bahkan table-table ini pun juga ditranslate gitu sama Skyspace ya, asal kita udah ngeklik yang ini nih, ID ini. Nah, oke, dari table ini kita bisa, customize gitu ya. Mungkin kita pengen tablenya itu ke research gap gitu ya, tambahin research gap, bisa tinggal di plus gitu ya. Nanti dia otomatis akan ada table. Nah, table ini langsung di-generate oleh Skyspace, oh research gap-nya ini nih, gitu ya. Kan, sangat bagus gitu ya kita kalau, seorang peneliti, kalau untuk meneliti itu kan kita pasti adanya research gap yang kita teliti ya. Jadi ini bagus, bisa juga kita langsung, open access aja deh, jangan yang close access, percuma kan close access buat apaan gitu, kita nggak bisa baca jurnalnya. Itu juga bisa di Skyspace, atau kalian hanya ingin yang ada PDF-nya yang bisa di-download gitu ya, itu kalian tinggal klik ini gitu ya. Oke, setelah ini banyak banget sih. Jadi, ya kalian insya Allah gitu ya nggak akan kekurangan bahan gitu kalau udah pakai ini. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, nah di sini si table ini sebenarnya kita bisa ekspor juga gitu ya, ekspor. Ekspornya apa? Nah ini untuk apa sih Bang? Nah gitu ya. Jadi, mungkin kalau untuk yang nulis skripsi belum terlalu menggunakan yang namanya reference manager gitu kan. Tapi kalau ya kita dosen-dosen gitu ya, rekan-rekan, kawan-kawan dosen di sini pasti, sangat familiar dengan yang namanya reference manager. Jadi ekspor ini berfungsi untuk, dari 10 jurnal ini gitu ya, ini kita bisa langsung otomatis dijadikan .ris. .ris itu apa Bang? Nah, .ris itu juga gue udah sering, jelasin mungkinnya di TikTok atau di, kampus gitu ya. .ris ini adalah, file yang bisa langsung diekspor ke reference manager gitu ya. Nah, ini kita tinggal download aja .ris. Nah, dia itu otomatis akan ke-download. Sebentar, ini lagi diproses gitu ya, lagi diproses. Oke, sambil nunggu biasa kita bacain komen gitu ya. Cara efisiensi kreditnya gimana, Pak? Nah, kalau yang saya lakukan itu adalah, ya kalau misalkan kita pengen nyari-nyari paper yang ringan gitu ya, itu hindarin aja pakai di preview yang kayak gitu-gitu. Kalau di preview, systematic literature review itu pasti nge-consume banyak banget kredit gitu ya. Systematic review itu terakhir, gue pakai itu sekitar hampir 1000 kredit itu ke-consume karena systematic literature review itu emang ngeri sih ya, itu satu SLR pun juga bisa kita publish jurnal gitu ya. Nah oke ya, jadi ini RAS-nya tapi kok kayak gini Bang gitu ya, ini apaan bahasa alien gitu. Nah makanya kalian juga bisa gitu ya, makanya gue kadang lebih suka itu ke menu yang ini nih, pakai ya agent. Nah ini kan salah satunya tadi pakai tab yang ini ya, untuk literatur review. Tapi kekurangannya di tab yang ini itu adalah kita nggak bisa ngechat nih, ngechat lagi dari literatur review ini tuh mau diapain gitu. Nah, makanya tadi sebenarnya awalnya gue pakai yang ini nih, pakai yang pakai yang ini nih. Jadi review 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 literatur
gitu ya. Atau kalian juga bisa pakai agent gallery lagi ya. Memaksimalkan aja ini mah ya. Agent gallery-nya adalah begini gitu. Nah, ini si tab ini ngalangin juga. Nah, ini kan tadi ya ada beberapa yang nanya systematic literature review gitu. Nah, gimana cara pakai systematic literature review itu kita tinggal ketik aja di sini sebenarnya. Systematic literature review itu kan kalau nggak salah pakai Prisma ya. Kayak Prisma gitu, lalu kemudian apa ya namanya? Ya, pokoknya khasnya pakai Prisma ya, systematic literature review. Nah, di sini ada ya. Dan banyak sih sebenarnya. Jadi kita tinggal pilih aja sebenarnya mau yang mana systematic literature review-nya. Perasaan ada yang pakai Prisma deh. Nah, ini nih ya, SLR, Prisma Flow Diagram. Jadi gua saranin kalau kalian mau systematic literature review, itu kalian bisa pakai yang ini, si agent-nya. Sebenarnya di chat yang awal pun sebenarnya bisa aja, cuma ini lebih ngarahin aja gitu ya. Oke, kita balik lagi tadi ya, karena literatur review-nya rada-rada error gitu ya. Kita pakai di sini. Kok sistematik ya, literatur review aja biasa gitu kan. Nah, di sini macam-macam ya, kalian mau milih yang mana gitu. Atau kalau kalian aduh ribet Pak gitu ya, nggak ngerti ini apaan sih bedanya, ya udah kalian bisa balik lagi ke home yang kayak tadi ini ya. Cuma tadi sih error ya, semoga enggak ya sekarang ya. Ini nggak usah lah include paper data-nya gitu. Nah, kalau kalian mau detail, kalian tinggal klik ini deep search atau misalkan using deep review gitu ya. Utilize Skyspace deep search to find relevant, ini nggak usah nih. Ini kalau buat contohin sekarang gitu ya, takutnya kok tadi saya sekarang jadi gue ya. Udah biarin aja. Takutnya ini lama gitu ya, keburu habis waktunya soalnya cuma sejam. Nah, ini kita tinggal klik di sini. Oke, klik. Nah, semoga ini nggak error gitu ya. Nah, sambil menunggu biasa seperti biasa. Kalau ada yang mau chat, chat aja gitu ya. Lalu untuk nah itu tadi ya, saudara Yoel ya, itu kira-kira mungkin bisa habis seribuan gitu ya untuk SLR. Skyspace beli di Shopee atau akun-akun lain ternyata tambah aduh jangan deh, Karisma ya. Kenapa jangan gitu ya. Ini bukannya karena ini di host Skyspace terus gue jadi ngebagus-bagusin, enggak juga, enggak gitu ya. Jadi kalau kalian pakai di Shopee, Shopee itu identik dengan akun sharing gitu ya. Dan akun sharing jeleknya adalah recent chat sekalian gitu ya, kalian lagi neliti tentang ini kan nggak mungkin kalian pantengin terus kan, kalian juga butuh mandi, butuh tidur dan sebagainya. Besok-besok nanti udah hilang gitu, diberet sama orang lain yang akunnya share, kan namanya juga sharing akun kan gitu ya. Jadi males gitu. Saya juga sering gitu, pernah lah make, akun-akun sharing. Jadi not recommend lah ya. Tapi ini kenapa agent-nya lama ini dia ya. Ya udahlah ya, intinya gitu ya tadi ini gimana close-nya? Nah, ini ternyata mungkin ada kendala gitu ya dalam executing plan, entah kenapa gitu ya. Jadi mungkin kita cari yang sudah saya lakukan gitu ya, supaya nggak lama gitu, kasihan kalian misalkan nungguin. Kita coba, nah di sini kan nih, maksud saya itu adalah, mmm, coba kita cari yang literatur review ya, gimana ya, di sini deh kalau nggak salah. Wait ya guys ya, mohon maaf ya, ini ada kesalahan. Nah ini nih, hasilnya kayak gini nih. Literatur search gitu ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini setelah kalian literatur review. Jadi dia akan ngeliatin hasilnya dan sebagainya, lalu result summary-nya. Jadi Skyspace itu akan mencari 100 paper ya, dari Google Scholar, dari Arxiv, atau dari Skyspace library-nya sendiri gitu ya. Nah, lalu kemudian apa? Di sini ya kita bisa klik di sini. Nah, itu nanti munculnya table kayak gini lagi sih sebenarnya gitu ya. Yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nah, tapi enaknya bedanya sama yang tadi apa Bang? Nah, bedanya yang tadi itu
gue bisa langsung bilang create a .ris file from the source. Nah si ris file-nya itu tadi bukan kayak kode-kode kayak tadi ya. Mungkin kalian ada yang bingung, sebenarnya bisa aja sih nanti kalian, kalian apain ya, ke programming dan segala macam lah, gak ngerti gua. Nah ini ya, tinggal di-download, itu otomatis tuh, kalau kalian bisa lihat tuh, udah ke-download ya, Soulbound Token Regulatory Risk. Ini kemarin gue lagi neliti tentang Soulbound Token gitu ya. Ya nggak usah dijelasin lah Soulbound Token apaan ya. Intinya ini .ris. Nah setelah itu gimana Bang? Nah setelah itu .ris ini itu bisa digunakan langsung klik, kalau kalian punya Zotero itu kalian tinggal klik aja, otomatis masuk ke Zotero. Nah ini share screen-nya saya atur dulu ya, supaya full screen. Nah jadi tadi kan udah nih ya, tadi tinggal diklik gitu, yang RIS-nya nanti otomatis dia akan masuk ke Zotero kalian. Itu enaknya. Do you want to import the file? RIS, import new collection. Oke. Gitu ya. Nah ternyata ini udah pernah sih ya. Ya nggak apa-apa, ini contoh. Nah jadi kayak gini nih, nanti tampilannya. Tampilannya akan seperti ini. Dan lihat ada berapa tuh. Banyak banget guys. Ada 70 lebih nih kalau nggak salah. Dengan satu kali klik dan beberapa komen aja, kita di library Zotero kita udah lengkap. Dan kita siap nulis gitu kan ya. Gitu guys. Nah jadi setelah ini gimana? Nah setelah ini adalah, nah, oke, setelah kayak gini, kita bisa mulai nulis. Nah gimana caranya nulis Bang? Nah sebenarnya kalau nulis itu macam-macam ya. Kalian punya metode sendiri-sendiri. Asal kalian udah punya eh, apa tadi, literatur reviewnya udah kalian simpen, lalu kemudian kalian outline-nya udah dapat, itu kalian tinggal nulis aja sebenarnya ya. Tinggal ngutip pakai Zotero gitu ya. Nah tapi, gitu ya, kan pasti, tapi Skyspace bisa ikut nulis nggak Bang? Gitu ya, pasti bisa ya. Ini gue ajarin ya. Ini home, kita ke home dulu, balik lagi. Ada yang namanya AI Writer gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja. AI Writer itu kalian klik. Nah, habis itu kalian bisa start writing, itu akan polos, template polos gitu. Atau kalian bisa choose template. Nah, ini kalian sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalau kalian memang lagi ada mata kuliah tentang literatur review, ya kalian pakai template literatur review. Atau kalian ingin buat skripsi gitu ya, ya pakai thesis dan sebagainya. Tapi ya saya anggap kalian mau nulis jurnal gitu ya. Ini tinggal start writing aja di sini. Nah, tadi research proposal on apa? Kita udah punya judulnya, jadi kita tenang gitu kan. Tinggal paste ke sini aja, generate gitu ya. Dan apa sih AI Writer Skyspace gitu ya. Nah, AI Writer Skyspace itu sebenarnya kayak Microsoft Word, bukan Microsoft Word lah ya, Google Docs gitu ya. Google Docs cuma yang udah di customization sedemikian rupa lah. Ya kalau kalian tahu yang namanya Jenny AI ya mirip-mirip gini. Cuma ya kalah lah Jenny ya. Karena lagi di-endorse, enggak lah. Benar-benar ini bagusan Skyspace. Nah, jadi ini kita masih pakai bahasa Indonesia gitu ya. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Kita pakai bahasa Indonesia. Nah, kayak gini gimana? Dia itu bahasa Indonesia ya. Dia itu otomatis kalau kita diemin lama gitu kan kelihatan kan kita lagi mikir itu ada suggestion. Jadi Skyspace akan mensuggest gitu. Kita tinggal tap aja gitu ya. Ini diemin lagi kelamaan misalkan. Ya udah kita tinggal kayak gini plus continue writing ya. Atau yang paling enak sih sebenarnya continue writing with citation gitu ya. Jadi apa maksudnya Bang? Nah, jadi dia nulis, cuma bukan sekedar nulis, dia itu otomatis ngutip gitu loh. Nah ini udah waras nih, udah bahasa Inggris ya. Nah jadi dia otomatis nulisin, kemudian dia udah otomatis ngutip gitu loh. Misalkan kita accept, itu seolah-olah udah kita kutip, nanti di bagian bawah, di bibliografi reference, itu udah ada gitu. Jadi ini kalian tinggal export ke docs gitu kan, gitu ya, bisa kayak gitu kan. Tapi ya masa kayak gitu ya, masa semua ditulisin AI kan, ya nggak baik juga gitu ya. Pasti kita juga punya pendapat masing-masing yang nggak akan terwakilkan oleh AI gitu. Nah jadi itu cara nge-write AI. Cuma gitu ya, nanti kalau kalian ini misalkan taruh lagi nih, apakah ini citasinya otomatis kebaca oleh Zotero Bang? Ya enggak gitu ya.
Soalnya kita cobain ya, export as docx, itu kemudian apa lagi sih? Oh ini nih. Nah ini nanti kita tinggal buka docx, hasilnya adalah kita kebuka Microsoft Word nih ya. Ngeliat kan ya? Harusnya sih kelihatan sih, karena udah screen sharing. Nah hasilnya kayak gini gitu, dan ini nggak akan kebaca Zotero gitu kan ya, tuh. Gitu. Jadi kalau, gua saranin sih jangan gitu. Kalau kalian mau publish ke jurnal-jurnal Scopus itu kan umumnya udah harus pakai reference manager gitu kan ya. Tapi kalau untuk skripsi, untuk ya jurnal-jurnal Sinta 45 ya mungkin masih bisa gitu ya. Oke ya, jadi, tadi kita dari awal sudah, dari find topic, AI agent, lalu generator, lalu apalagi convert query sudah, habis itu tadi .ais-nya udah ke Zotero ya, ini udah kalian bisa lihat. Tinggal satu kali klik ada 70 sitasi yang langsung ke library kita gitu ya. Nah kemudian ada fitur baru juga gitu ya di Skyspace, ini cukup berguna gitu ya, supaya misalkan kita nggak usah bolak-balik ke Zotero, ada yang namanya connected apps di Skyspace. Maksudnya apa? Maksudnya ini ada tampilan kayak gini nih, nah kita klik aja. Nah nanti itu Skyspace, di kemudian hari mungkin akan bisa oleh OneDrive, Notion, Slack, GitHub gitu ya. Cuma Zotero sekarang udah bisa, udah live dan kalian bisa pakai gitu. Nah gimana, nanti gue contohin ya. Jadi ini kita connect dulu, kalau nanti kalian belum connect, ini kalian tinggal klik connect, pastiin apa, Zotero-nya itu kalian udah login gitu. Biasanya kan kalian pakai Zotero ya emang enaknya Zotero itu nggak usah login dan sebagainya sih ya. Nah, kalian gimana sih login Zotero Bang di sini nih? Kadang ada yang bingung juga. Nah di setting sini, general, apaan sih? Jadi bingung juga lagi. Pokoknya di sini dah, general, makna ya. Ya pokoknya di sekitar sini, ini nih di sync ya. Nah ini kalian pastiin udah punya akun Zotero gitu. Jadi supaya, nanti kalian pindah laptop, pindah yang lain-lain itu library-nya udah ikut kebawa, tinggal di checklist sync automatically. Nah, konsep, Skyspace integration with Zotero itu gimana? Itu adalah kita klik ke My Library kalau nggak salah ya. Ada lupa nih karena Skyspace tuh banyak banget fiturnya gitu ya. Jadi kadang kita juga masih perlu ngulik-ngulik lagi gitu ya. Oke, ini ada folder-folder, ini nggak usah. Nah, tadi fitur yang tadi import from Zotero, jadi Skyspace bisa otomatis import dari Zotero gitu, guys. Maksudnya import from Zotero gimana, Bang? Jadi maksudnya adalah tadi kan, kalian bisa lihat ya, di mana ya? Nah, di Zotero gua kan banyak nih ya foldernya. Jadi ya kalian kalau misalkan tiap bikin jurnal, bikin folder kutipan baru, bikin jurnal yang lain, folder kutipan baru gitu kan supaya lebih lebih tertata aja, lebih enak gitu ya. Nah, jadi si Zotero itu bisa import si folder kita gitu ya. Tadi itu kalau nggak salah ini ya, Soulbound Token gitu ya. Atau gantilah yang lain ya. Misalkan Islamic NFT atau gerakan sholat atau civil justice atau dark pattern ya, terserah kalian lah ya. Ini kalian tinggal import aja. Nah bisa juga kalian kan mungkin nggak semua orang itu Zotero ngambil dari RAS, bisa aja kalian memang udah punya jurnalnya, kalian save jurnalnya gitu kan, kalian ngambil dari internet dan sebagainya. Jadi enaknya itu, jadi kita bisa langsung import ke si Skyspace ini gitu ya. Oke, terus nanti akan muncul ke mana? Akan muncul ke sini ya. Nah nanti dia itu dark pattern tadi kan ya, foldernya kalau nggak salah ya, kan dark pattern. Itu nanti dia akan otomatis muncul ke sini ya. Jadi kenapa emang apa gunanya Bang kalau muncul ke sini ya? Kita kan bisa langsung nyimpulin gitu. Jadi, misalkan koleksi PDF kita yang banyak, ada 5 ada 20, 30 yang kita udah ngumpulin tuh dari zaman-zaman jebot gitu ya, tanpa bantuan AI gitu. Kita udah ngumpulin manual, bisa langsung ke sini gitu ya. TLDR, lalu kita misalkan pengen langsung conclusion dan segala macam, itu kalian bisa atur-atur aja di sini gitu loh, gitu ya. Jadi ya enak banget Skyspace itu karena kadang kita nemu aja yang baru gitu karena saking komprehensifnya. Beda kalau dengan konsensus memang lebih simpel cuma ya terbatas gitu loh. Kalau Skyspace itu macem-macem banget dan masih banyak, hal baru yang bisa kita pelajarin, contohnya di Agent Gallery gitu ya.
Oke, sekarang mungkin gitu ya, banyak juga pertanyaan kayak, gimana kalau hasil penulisan AI gitu ya, hasil penulisan AI, misalkan taruhlah tadi kita udah dapat, literatur review dan segala macam, kita tulis nih, mulai tulis di generative AI. Apakah ke-detect AI detector? Iya, bisa ke-detect gitu ya. Sekarang bahkan gitu ya, gua kemarin, nulis di jurnal internasional mana itu ada AI detektornya gitu dan gue juga kaget gitu ya. Oh ternyata sekarang udah dipakai untuk nge-review jurnal gitu ya. Nah, di Skyspace pun bisa ada fitur namanya paraphrase gitu ya. Jadi kalian nggak usah langganan Quillbot lagi mungkin gitu ya. Mungkin kalian pengen sekali bayar tuh udah dapat semua gitu. Jangan ini bayar, itu bayar kan capek ya. Nah, di Skyspace itu ada juga yang namanya fitur, paraphrase gitu ya. Nah, di sini kita try a sample text aja, biar kita lihat gitu gimana sih bagusnya. Nah, bagusnya adalah kita bisa memilih bahasa. Ini karena tadi bahasanya bahasa Inggris ya udah kita pilih Inggris, kita bisa ke yang lucunya itu kita bisa nulis gitu, apa gitu ya, misalkan gitu ya, tadinya ini super serius gitu, kita bisa custom gitu. Nah, bagusnya ini mungkin ya dibanding Quillbot. Quillbot itu kan cuma akademik, fluent, formal, kreatif, dan sebagainya gitu. Kalau di Skyspace itu paraphrase-nya bisa kita atur, misalkan, eee, like a undergraduate student, atau enggak like a human aja ya. Jadi dari yang kata-katanya AI kita humanize gitu loh. Itu tinggal apply tone aja. Ini langsung ke-save di sini like a human, tinggal kita paraphrase gitu ya. Dan ini tuh, kita juga bisa ngatur length-nya, variation-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi tadi kita udah bahas sampai kita dapat kata-katanya, sampai kita dapat topiknya, judulnya, outline yang kita dapat, itu cuma dari Skyspace aja dan kita mainin agent gallery ini gitu ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang non hukum gitu, gimana Bang? Ini kan ya maaf ya kalau terbatas, soal hukum. Gue tahu banyak rekan-rekan di sini yang dari TikTok juga multidisiplin, tadi ada kedokteran. Tenang aja gitu ya, di Skyspace Agent Gallery ini kita bisa langsung browse by domain. Maksudnya gimana Bang? Ya, contoh lah ya, contoh. Gua orang biomedikal, atau gua orang kimia, atau gua orang engineer, itu kita tinggal klik di sini, atau health science lah ya, dan agent-nya itu otomatis, nyesuaiin ke pom-pom yang memang sering dipakai oleh health science gitu loh. Jadi kalian nggak akan salah pom gitu kan. Kan takutnya kalau ada tuh ya yang jual beli pom yang nggak jelas gitu ya. Itu kan terlalu umum gitu ya. Nah, bagusnya Skyspace itu kita bisa by domain. Kalau gua orang hukum dan kawan-kawan dosen gitu ya, dosen-dosen fakultas hukum, itu bisa ke social science gitu ya, gitu. Sage Journal Finder dan sebagainya. Atau ke biomedical atau misalkan rekan-rekan dari computer science dan AI itu otomatis. Nah, begitupun ini ya, jadi masih banyak banget, agent gallery yang bisa kita explore gitu ya. Kita tinggal ketik di sini misalkan tadi SLR, Systematic Literature Review, oke, misalkan tinggal kita klik, tuh ya, macam-macam ada Prisma Flow, Risk of Bias, Full Text Screening, dan macam-macam. Tapi pastiin lagi kredit kalian mencukupi gitu ya, karena akan ada boros sih kalau SLR tuh. Atau misalkan pengen metode penelitiannya sosiolegal, ada nggak ya? Gua juga baru nyari sosiolegal. Oh nggak ada gitu ya. Ya udah, itu tinggal kalau misalkan nggak ada di agent galerinya, kita tinggal di sini. Misalkan do literature review, terus menggunakan di preview, nanti outputnya nah, Skyspace juga bisa ngatur output. Jadi kalau kalian mau langsung jadi PDF atau Word dokumen, itu bisa gitu ya. Tapi tadi lagi error ya. Ya udah kita ganti yang lain, misalkan kita pengen ngedraft, write a draft gitu ya, for my, research article misalkan gitu ya. My topic is misalkan bahaya korupsi sejak dini, misalkan ini mah ya, misalkan aja. Terus make a Word document and save it as a Word document. Kita tinggal klik aja di sini. Jadi ya kita bisa sebebas mungkin gitu ya. Ya semoga ini nggak error lagi ya. Kalau error lagi ya udah ya, mungkin gitu, mungkin. Mmm, banyak juga nih pertanyaan ya. Kita sambil nungguin, ini kayaknya ada something wrong gitu ya. Apakah tersedia aplikasinya versi iOS? Ada nggak ya? Nggak tahu dah.
Kayaknya nggak ada deh. Mohon maaf coach, apakah saya bisa minta video review untuk webinar hari ini? Tenang aja, jadi untuk kalian yang ngikutin webinar dari awal sampai akhir, nanti kalian akan dapat sertifikat dari Skyspace secara gratis. Untuk rekamannya nanti kalian akan di-email, ini itu direkam, tadi kan udah, eee, ter-record gitu ya, kalian kan tadi kan ngeh juga ya, ini di-record dan nanti akan di-posting di YouTube-nya Skyspace. Pak dokter, apakah source yang diberikan Skyspace eligible untuk tahap research dan dapat dipertanggungjawabkan? Oh tentu saja gitu ya, tentu saja bisa gitu ya. Karena apa? Karena di, Scopus sekarang, jurnal-jurnal Scopus sekarang itu ada yang namanya disclosure agreement dan, biasanya sudah mengakui namanya AI for research gitu. Jadi kita tinggal ketik aja di disclosure-nya bahwasanya kita metode penelitiannya menggunakan Skyspace Research AI gitu ya. Karena apa? Karena ya kan tadi kita bisa lihat sendiri kalau literatur review yang menggunakan Skyspace itu, dia itu memang benar gitu kan, ada jurnalnya gitu. SLR itu apa Kak? Apa Pak ya? Systematic Literature Review. TikTok-nya apa? @ilman_abidin gitu ya. Loh kalian nggak tahu ada TikTok saya, jadi kalian dari mana gitu ya? Oh ini izin jawab ya gitu ya. Kak izin bertanya bagaimana cara double check validasi reference bahwa itulah paper yang bagus, karena untuk publikasi Scopus dituntut menggunakan referensi dari Scopus. Nah karena ini nggak tahu kenapa nge-lag gitu ya, sebenarnya ini bisa dipakai di literatur review yang tadi. Misalkan gini ya, tadi kita, eee, contohin kayak gini aja lah ya. Mungkin ya memang ada beberapa itu jurnalnya harus yang bagus atau kayak gimana. Nah sebenarnya itu bisa kita edit di prompt gitu ya, di limitasinya misalkan, ini kita filter perasaan ada di sini nih. Nah di sini ya. Nah misalkan ini kan bisa kita langsung tahu, oh jurnal ini Scopus atau enggak gitu ya. Tapi ada juga perasaan, confirm, select, year, ini kita bisa milih, nah ini nih misalnya. Kita bisa jurnal artikel gitu, kita bisa pokoknya diatur ya sedemikian rupa. Jurnalnya misalkan jurnal yang kita mau misalkan, kalau Springer, terus Sage, Publisher, Taylor Francis itu kita juga bisa atau Conference gitu ya. Nah tapi memang kalau misalkan ini bagus nggak ya, abal-abal nggak ya, ya wayahna gitu ya kalau bahasa Sunda mah, ya mau nggak mau kita harus ngeklik satu-satu gitu guys, ya. Tinggal kita klik di sini, tapi biasanya sih gitu ya, sepengalaman gua gitu ya, nggak ada jurnal yang benar-benar abal-abal sih kalau dari Skyspace gitu ya. Nah ini gimana cara sampai ke jurnalnya? Ini kita bisa get PDF, because PDF, wow berarti ini yang close access ya, gitu. Nah di sini kita bisa, ah, langsung ke PDF-nya itu gimana ya? Oh ini klik DOI-nya aja, astaga. Nah gitu ya, ya terpaksa kita mungkin akan, tapi triple E ini ya nanti kita harus cek lagi sih, ini tuh apa gitu ya, dari jurnal mana dan sebagainya gitu ya. Memang ya butuh kayak gitu, cuma kita bisa langsung sortir dari yang ini aja, oldest atau citation. Nah, sebenarnya lebih gampangnya sih citation count aja gitu. Jadi karena ya jurnal-jurnal yang logikanya jurnal yang disitasi banyak kan otomatis dia itu aman gitu. Oke, waktu udah mau jam 9, aduh gitu ya, padahal gue masih semangat nih ngejelasin yang lain gitu. Nggak ada yang canda. Sebenarnya masih banyak fitur Skyspace yang nggak bisa gue jelasin gitu, karena ini masih ada, extract data, ada citation generator, ada AI detector, dan segala macam gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih penasaran, mungkin, "Ih enak nih si bapak ini ngejelasin," gitu ya, pede aja dulu. Nah itu kalian bisa nanti main ke TikTok gitu ya, ke TikTok gua, dan itu insya Allah 2 hari sekali, 3 hari sekali gua akan upload-upload konten gitu ya. Kemarin kan kontennya kenalin Zotero Skyspace Integration, nanti mungkin ada konten-konten yang lebih menarik gitu ya. Kita tandingin gitu ya Skyspace sama Consensus gitu ya. Mohon maaf ya Skyspace, ampun ya. Eh, kita bacain chat lagi deh ya. Jadi, di waktu 10 menit ini gue cuma sampai jam 9 gitu ya, mohon maaf guys karena memang ketentuan dari Scopus jadi Skyspace-nya kayak gitu ya. Jadi 10 menit terakhir kita akan Q&A gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau pertanyaan, ya udah banyak sih.